Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Saya persilahkan ke siapa dulu nih? Teman-teman dari UMN yang mau bertanya atau mengeluarkan unek-unek soal apa sih tanggapan dari teman-teman mahasiswa UMN ini soal tadi kalau adanya matahari kembar. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi jadi ketua koalisi besar, silakan. Siapa dulu? Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Stefani, selaku sekretaris dari Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Izinkan saya untuk bertanya, jika di masa depan Jokowi benar menjadi pemimpin koalisi besar, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terkait institusi politik secara keseluruhan? Dan kemudian, apakah hal tersebut sejalan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Satu lagi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andre Kusuma sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Setelah membaca buku karya The Prince karya Niccolo Machiavelli, terdapat sebuah narasi Justify the Myth, intinya membahas tentang bagaimana kalau seandainya kehadiran Jokowi sebagai matahari kembar nantinya, yang mana itu bakal membuat adanya dua kekuatan besar, benar bukan? Nah, dengan adanya dua kekuatan besar ini, sebagai etika itu bagaimana? Nanti dari sudut pandang masyarakat, apakah pusing dengan adanya dua matahari yang silau itu, yang mana yang akan kita ikuti jadinya sebagai masyarakat? Dan itu juga mungkin kesana memiliki berlawanan arus dengan sistem pemerintahan kita yang sangat presidensial. Dengan adanya dua matahari besar ini, otomatis kita sebagai masyarakat awam menjadi bingung. Siapa yang akan menjadi patokan kita sebagai pemimpin negara? Terima kasih. Semangat nih teman-teman dari UMN. Teman-teman mahasiswa aja udah bingung, apalagi masyarakat biasa nih nanti ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu. Gimana nih menjawab tadi masyarakat akan bingung ngikutin siapa yang jadi patokan dan berpengaruh nggak terhadap kepercayaan? Kembali kita sistemnya presidensial sehingga kemudian nanti bagaimana format kerjasama atau format duit tunggal ini itu bisa dicarikan formulanya di mana sebetulnya nanti tergantung kepada presidennya. Tetapi soal bingung nggak bingung itu sebetulnya gampang aja. Kita memang hidup di negara sistem presidensial ya. Tetapi kalau kita hidup di negara-negara sistem parlementer misalnya, ada namanya kepala pemerintahan, perdana menteri, ada juga kepala negara yang namanya presiden. Mereka nggak bingung kok. Okay. Mereka tahu persis mana yang presiden. Bukan parlementer, Bang. Iya, saya memberikan suatu ilustrasi. Di sebuah negara yang dalam tanda kutip ada dua kepala yang betul-betul powerful, yang namanya perdana menteri dan presiden, mereka nggak bingung gitu loh. Segalanya sudah punya aturannya, semua sudah ada batasan wewenangnya gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kebingungan dalam level persepsi itu tidak perlu terjadi. Karena untuk negara yang punya dua kepala ya, perdana menteri dengan presiden itu bisa berjalan. Bahkan di beberapa negara itu ada yang namanya sistem campuran kayak Perancis itu dia kombinasi. Tapi tetap berjalan aja gitu. Nah, kalau kita bicara sistem Indonesia, kita sistemnya presidensial, sangat jelas, nggak perlu ada kebingungan di situ. Kembali lagi, kalaupun misalnya ada yang namanya koalisi permanen, hemat saya itu bukan bicara pemerintahan loh, tapi bicara koordinasi politik. Dan secara pemerintahan itu nggak perlu ada kebingungan. Presidennya tetap satu, Prabowo Subianto. Wakilnya tetap satu, Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam menggalang dukungan politik, bisa saja ada satu institusi atau satu tokoh yang dimintakan bantuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik tersebut. Begitu. Bang Ade ini menjawab tadi, apakah itu akan menggerus kepercayaan publik dan bagaimana kemudian terhadap masa depan demokrasi kita? Yang mungkin nggak percaya sama duet Pak Jokowi dan Prabowo itu mungkin adalah pendukungnya Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Itu pertanyaan mahasiswa loh. Kalau yang mayoritas ini sih akan dengan bahagia. Ya nggak apa-apa, mahasiswa kan bisa juga pilih 0103. Tenang, problem. Ya, enggak, saya membantu. Mahasiswa nggak boleh dicap dong. Iya, enggak. Saya memang mencap apa? Saya bilang sama dia bahwa jangan khawatir ya. Orang tuh justru akan memandang ini sebagai kombinasi yang keren banget. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di situ. Ya. Jadi mereka yang menganggap bahwa ini mengancam, menggerus kepercayaan terhadap pemerintahan, itu adalah orang-orang yang sejak awal memang udah skeptis. Ya. Karena tidak ada masalah. Pak Jokowi kalau jadi nih ya, Pak Jokowi tidak akan mengambil alih perannya Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap jadi presiden, memimpin eksekutif dengan sebaik-baiknya. Tapi ini ada kerjaan-kerjaan tambahan nih sekarang misalnya. Menggalang para
partai ini untuk bersama-sama, misalnya saja yang paling gampang nih, ingat loh ya, kalian itu pada bulan November nanti itu akan memilih gubernur ya. Kepala daerah. Kepala daerah Iya, di kalau di wilayah. Kalian Jakarta kan? Gubernur Roh. Mereka Tangerang. Oh Tangerang ya. Jadi apa itu? Ya gubernur Banten. Ya gubernur Banten kayak gitu ya. Nah, kalian harus memilih. Ayo, ini waktunya udah mau habis nih. Kalian harus memilih. Ya. Nah, itu juga sedang dipikirkan oleh para pemuka politik kita. Buat Banten siapa ya? Buat Jakarta siapa ya? Oke, singkatnya begini, sekarang ini ada dua hipotesa. Ayo. Tim duet atau tim duel kan? Nah, tim itu. duet atau duel. Ini nggak duel. Kalau saya percaya ini duet. Kalau sana percaya ini duel. Jadi jangan khawatir dan jangan pakai Ya. Machiavelli yang dipakai. The end justify means itu jahat. Ya. Memang tujuan menghalalkan cara. Ini sama sekali enggak kok. Ini sekarang ini mungkin Pak Prabowo sama Pak Jokowi lagi nontonin kita tuh sambil ketawa-ketawa. Gimana Wo gitu ya. Pak Prabowo bilang asik nih emang anak-anak gitu loh. Jadi jangan khawatir. Ini duel, ini duet bukan duel. Saya mau ke Bang Doli ya. Bang Doli, Anda setuju nggak dengan konsep tadi bahwa ya di negara-negara lain dengan sistem campuran ataupun parlementer itu nggak bingung kok masyarakat antara kepala pemerintahan dengan kepala negara, antara presiden dengan perdana menteri, mungkin itu bisa dipakai buat kita antara duet Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, setuju, saya nggak perlu bingung karena di sana sistemnya beda dengan yang di sini. Berarti nggak bisa diterapkan di sini? Iya, ya nggak bisa. Justru yang membuat bingung itu di sini, Bang bukan. Kodari. Justru ini bukan soal di sini, soal kebingungannya. Justru kalau kita mengadopsi sistem lain dengan sini itu yang buat jadi bingung. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Kodari, kita nggak perlu bingung. Kita ini sistem presidensial kan begitu tadi. Nggak perlu bingung. Nah, soal duet, saya kira Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah jadi soulmate yang cukup kuat itu selama dia. ini. Itu saya kira Ya, benar. nah, tinggal persoalannya nanti soulmate ini ya akan kemudian membuat bingung kalau dalam posisi yang sama ditempatkan dua orang ini, gitu loh. Nah, jadi makanya dalam satu organisasi nggak boleh ada dua pemimpin. Makanya saya katakan tadi ya, kembalikan saja nanti kalaupun mau dibuat ya. Jadi gini, saya sih menangkapnya gini ya. Awalnya nih gini, sebetulnya muncul ada koalisi permanen. Kerjasama politik yang dilakukan secara permanen selama 5 tahun. Yang dimulai dari kerjasama politik memenangkan 02. Nah, ini perlu gitu loh. Ya, perlu untuk jaga stabilitas, menghadapi agenda politik seperti pilkada, segala macam gitu ya. Tapi apakah ini, dan itu lazimnya sudah terjadi di pada periode sebelumnya, apakah mau diformalkan atau tidak? Ini kan teman-teman ngusulin mau diformalkan nih, seolah-olah nih ada organisasinya, ada ketuanya dan segala macam. Nah, itu yang nanti menurut perlu apa tidak? Oke, dan saya itu mau tergantung ke Pak Prabowo dan ketua partai politik yang ada tergabung. Bang Andre, kalau kita melihat tadi Bang Kodari, kemudian Bang Doli dan juga Bang Ade melihat bahwa nggak ada masalah, ini soulmate udah berdua. Berkaca pada apa yang terjadi di Filipina pada saat itu soulmate juga Duterte dengan Bongbong Marcos. Tapi pada akhirnya pecah kongsi juga, orang bingung begitu ya. Ini gimana? Saya kira teman-teman mahasiswa ini cerdas. Mereka bertanya sangat kritis gitu. Jangan dikira Bang, mereka sangat cerdas. Mereka cerdas dan mereka mengkritisi wacana yang disampaikan tadi gitu. Jadi misalnya ungkapan soal Machiavellian ini, itu kan dia mengingatkan sebenarnya, mengingatkan penguasa yang ya dengan menghalalkan segala cara dengan ya mengabaikan etika dan moral hanya untuk berkuasa terus dan terus gitu. Nah, makanya itu yang saya kasih gambaran tadi gitu, bagaimana rangkaian perjalanan dari ya orang yang menghendaki ya merubah konstitusi, kemudian mewacanakan ya 2-3 tahun, terus kemudian melabrak undang-undang dengan di Mahkamah Konstitusi, proses pemilu yang terjadi ini, sebenarnya pertanyaan anak-anak ini gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan mereka ini adalah ya memberikan antitesa terhadap wacana yang disampaikan. Karena ini masih berkaitan dengan orang yang sedang dibicarakan ini gitu. Yaitu Pak Jokowi yang masih ingin cawe-cawe setelah tidak lagi berkuasa. Nah, ini yang disebut Machiavellian sama dia gitu. Baik. Terakhir sangat kritis teman-teman. Terakhir Bang Re, waktunya 1 menit nih, waktu kita udah habis ya. Anda melihat akan segampang itu seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini bahwa ya soulmate ini akan bisa berdua, tidak akan membingungkan masyarakat.
nggak akan terjadi, itu aja satu. Nah, maksudnya apa yang nggak akan terjadi? Nggak akan terjadi. Maksudnya apa yang nggak akan terjadi? Itu omon-omon. Nggak akan terjadi apa? Pak Jokowi jadi ketua nggak koalisi ada besar cerita atau partai politik kita dipersatukan permanen. Cerita partai politik kita itu dipersatukan oleh kepentingan masing-masing. Udah. Kalau nanti ada yang merasa nggak cocok nih dengan pembagian kursi, gue keluar kata dia kan, dan sebagainya. Udahlah, itu omon-omon semua. Itu yang pertama. Nah yang kedua, wacana ini boleh ditanggapi tadi menindaklanjuti apa yang disebutkan oleh Pak Andreas. Nafsu berkuasa orang, nggak ada batasnya. Ya kan, kalau setelah presiden selesai, gue masih bisa berkuasa, gue akan ambil juga kekuasaan itu. Caranya, satu taruh di Golkar, mungkin melalui Gibran kata Qadari tadi. Yang kedua, kalau anak gua ada di Golkar, gua juga ingin semuanya bersama gua gitu loh. Maka dibentuklah namanya koalisi permanen itu. Jadi bukan hanya Golkar, ya bukan hanya Golkar, PAN, Demokrat. Itu semua nanti ada di pusat kekuasaannya itu adalah Pak Jokowi gitu. Jadi memang keluarga Pak Jokowi ini keluarga yang memburu kekuasaan kira-kira gitu. Bagaimana kemudian sentilan dari teman-teman komisi.co soal itu tadi Pak Jokowi bisa menjadi matahari kembar di koalisi besar? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show.